buka MySQL-nya, bisa pakai php-myadmin, bisa pakai MySQL, bisa pakai apa? CMD. Kita buat di sini new, sini coba 2 misalkan. Create. Nah ini kosongan kayak gini. Kalau sudah oke, kita tinggal masukkan detailnya di sini. Coba aduh. Jadi sudah dipastikan database itu berbentuk MySQL, hostnya itu localhost 172.1.1, DB portnya biarin, biasanya nggak akan berubah kalau default. Terus nama database yang akan dipakai, username passwordnya itu juga biasanya default. Kalau kalian sudah ganti maka ya diganti sesuaikan dengan yang kalian punya. Kalau sudah env-nya di save. Itu kita sudah bisa memastikan kalau nanti si Laravel-nya sudah connect ke database yang kita maksud. Nah sekarang kita harus buat tabelnya, ya kan? Tabelnya kan masih kosongan, nggak ada tabelnya. Nah, kalau kemarin itu kita buatnya manual di menggunakan SQL atau menggunakan ya cara yang lain. Kita bisa menggunakan namanya fiturnya Laravel, namanya migration. Jadi migration itu kan kemarin sudah dijelaskan ya, migration adalah sebuah version control buat Laravel. Jadi sepanjang migration-nya itu ada, maka kalau kita migrate kita pindah-pindah Laravel dari server ke server lain, datanya akan tetap sama, nggak perlu pindahin database yang manual. Caranya buat file migration-nya adalah menjalankan PHP artisan packing, menjalankan perintahnya. Kita cek dulu di sini, tak bisa dikit. Ini. Karena di sini saya mau bikin tabel products, ya. Jadi ada create products table. Saya mau buat tabel, namanya tabel product, sehingga nama migration-nya supaya bisa supaya intuitif. Itu nama migration-nya juga saya buat sesuai dengan fungsinya, gitu ya. Jadi create underscore product underscore table. Kalau udah bisa kayak gini, di enter aja. Nah, kalau sudah ada tulisannya info successfully, kita sekarang cek isi dari file migration-nya. Caranya ceknya di folder database, terus migration. Nah, di sini ada file migration lain yang sudah ada dari sananya ya. Dari ada user table, password, file jobs. Ini default dari Laravel. Nggak mau dihapus boleh, nggak dihapus ya sebenarnya nggak ngefek amat. Jadi biarin aja nggak apa-apa. Terus di create product table ini kita bisa lihat, kita bisa edit isinya. Nah, di sini ada tulisan public function API ya, ada tulisan create products, ya kan? ID timestamp. Jadi dia pada defaultnya isi dari migration-nya itu adalah hanya ID dan timestamp. Yang kita perlukan misalkan untuk tabel produk ya kita tambahkan aja. Misalkan kita perlu nama produk gitu ya. Nah, di sini saya menambahkan 2 atribut baru, namanya atribut name dengan tipe data string atau varchar 255 dan atribut details dengan tipe data text atau ya big text, biasanya bisa berparagraf text area gitu ya. Di save, jangan lupa untuk file migration-nya. Kalau ini sudah selesai, seharusnya file migration ini bisa digunakan atau bisa kita jalankan untuk membuat tabel di MySQL. Nah, kita cek dulu MySQL-nya masih kosongan kayak tadi ya. Kita coba cek lagi, coba A2. Belum ada tabel apapun di database coba A2. Maka kita tinggal menjalankan PHP artisan migrate ya. Maka file-file yang ada dalam folder migration itu sama dia dijalankan semua, dan dia buat semua isi database yang sudah dimasukkan di tiap
tiap file migration. Termasuk yang kita barusan buat ini, create product table. Kita bisa cek di sini, di refresh saja, langsung muncul. Tadi kan tabelnya namanya product ya, ini ada dalam sini. Sudah ada strukturnya, ID, name, details, terus timestamp yang tadi. Kalau mau tahu apakah ID-nya sudah pasti dia primary key, sudah pasti primary key. Karena kita sudah pakai perintah namanya eloquent ORM di sini. Tabel ID pakai fungsi dari Laravel-nya. Ini hanya bisa dilakukan di Laravel yang menggunakan eloquent ORM. Ya, string ini ditranslasikan dia jadi varchar 255. Terus teks tipenya jadi teks. Jadi udah langsung jadi. Nah, kalian kalau misalkan mau nambah foreign key ya, itu bisa nanti dikasih di sini. Itu kayak ada reference dari kayak gini, terus reference macam-macam ya. Nanti bisa dicek di dokumentasinya Laravel. Caranya gimana? Bisa kasih reference on, terus bisa kasih concern yang lain. Yang kalau kalian butuh concern tersebut. Oke, itu untuk membuat tabelnya. Nah, sekarang kalau kita sudah punya database-nya, kita sudah punya database-nya, dasarnya, apa yang harus kita buat sekarang? Apa yang harus kita buat sekarang? Ya, yang harus kita buat sekarang adalah view. Kan kita mau ngisi-ngisi file ya, yeah. Pertamanya kita harus membuat namanya form validation dulu. Tujuannya apa? Supaya nanti yang ngisi yang mempopulate database kita, yang mengisi sesuatu di database kita itu terautentikasi atau tervalidasi. Autentikasinya itu bisa melalui autentikasi biasa, autentikasi SSO, juga bisa pakai form validation supaya formnya itu harus diisi, required dan lain sebagainya. Maka kita buat namanya PHP Artisan Make Request Product Store Request. Ini nanti jalankan aja sama kayak tadi. Sini. Nah, kalau untuk yang store request itu adalah untuk yang create, maka kita juga perlu untuk yang update. Maka ini ada yang product update request. Ini product store request, satunya ada product update request. Semuanya hanya untuk validasi form saja. Terus kita tinggal cek apakah isiannya sudah sesuai atau belum. Kita cek di bagian app HTTP request yang product store ini, jangan lupa diganti menjadi true authorizationnya karena kita belum punya login. Kalau kalian sudah punya login maka ini harus diganti sesuai dengan autorisasi yang kalian lakukan, apakah pakai password atau pakai apapun itu. Di sini returnnya rulesnya adalah kita buat nama fieldnya karena kita tadi menambahkan field name dan details. Jadi kita nanti harus punya satu text field dengan name, satu text field lagi dengan name details. Itu di HTML views-nya. Tapi di sini kita tambahkan validasinya dulu untuk ngecek apakah text field itu required atau enggak. Ya, jadi ditambahkan kayak gini, name required, detail required. Kalau sudah seperti ini di copy saja sama kayak yang dipakai di product update request karena aturannya sama untuk sekarang ya. Save, jangan lupa. Selanjutnya baru kita membuat namanya model dan controller ya kan? Karena kita perlu model untuk mengisikan sesuatu di database. Dan kita perlu controller untuk mengatur apa yang akan kita lakukan, gitu kan? Maka kita tinggal bikin aja controllernya. Jadi kita bisa pakai ini PHP Artisan Make Controller Product Controller. Tinggal dikopas ke sini.
Ya. Artinya apa di sini? Namanya kita mau nyuruh PHP artisan untuk membuat filenya namanya file controller. Tipenya maksudnya make controller di sini. Terus nama filenya adalah product controller dengan double flag resource. Artinya nanti controllernya itu sudah ada default fungsi-fungsi atau placeholder untuk mengisi CRUD-nya. Dan sekalian kita minta buatkan model yang bisa digunakan controller tersebut untuk berkomunikasi. Namanya modelnya adalah product, sesuai dengan nama entitas yang mau kita isikan. Terus di enter aja. Ya. Modelnya belum ada, mau dibuatkan boleh. Kalau ini sudah jadi, berarti kita lihat bahwa ada model di sini, app model product PHP created successfully. Terus untuk product controller juga created successfully. Sekarang kita bisa cek isinya. Kita cek di modelnya dulu. Ini produknya sudah jadi. Date-nya sudah kelihatan kalau ini date-nya baru saat dibuat tadi. Kalau mau dicek boleh isinya apa, nanti kita kembali lagi ke sini. Terus untuk cek yang controllersnya juga bisa, HTTP controllers, product controllers. Nah di sini ada 7 fungsi. Ya. 7 fungsi itu ada fungsi index, fungsi utama, fungsi create, fungsi store, fungsi show, dan fungsi edit, serta fungsi update, sama fungsi destroy itu delete. Jadi setiap isian ini itu harus kita isikan supaya nanti controller ini bisa komunikasi dengan yang namanya indeksnya. Nah karena saya tadi sudah kadung buat di A1 dari kompas. Nah dari A1. Karena nanti lama pengen lagi. Pengen ke sini apa sih? Saya kompas isinya. Nah ini bisa kalian amati dulu di sini. Use ini artinya adalah kayak import library kalau di Python. Jadi use app model product artinya adalah controller ini menggunakan model yang punya produk. Terus untuk yang lain-lain ini adalah yang diperlukan untuk menampilkan gambarnya. Ya. Terus untuk product store request dan product update request itu adalah yang kita buat tadi untuk validasi formnya. Jadi ini sudah pasti oke. Makanya di store ini misalkan store ini dia pakai parameter product store request karena tujuannya adalah untuk memvalidasi isi dari formnya. Nah bisa dicek di halaman index. Index ini adalah menampilkan default untuk kalau kita mengambil atau kita memanggil controller bernama product. Defaultnya isinya seperti ini. Nanti adalah dia variable products. Dia membuat variable products. Isinya adalah mengambil dari model. Modelnya nanti kan namanya product. Ya sesuai di sini. Dengan methods yang sudah default ada di situ, namanya methodenya adalah latest. Artinya dia select bintang from tabel yang ada di produk tadi dengan urutan yang terbaru yang paling atas. Terus di paginate 5 artinya dia akan dibuat halaman menjadi 5 halaman atau membuat satu halaman itu isinya 5 row sekali halaman. Jadi misalkan isi datanya itu ada 100, berarti nanti ada muncul menjadi 20 halaman kalau sudah ada paginate-nya. Nah terus di return kan isinya adalah products index. Products index ini apa? Nanti yang akan kita buat di folder views bernama index plate. Tapi kan kita belum buat, kita siapkan dulu di sini. Compact product artinya adalah kita menampilkan isi dari productsnya ini. Jadi nama variabel di sini itu nanti sama dengan nama variabel yang ada di sini. Terus sudah, nanti ini request input dan lakukannya yang di bawah ini adalah dia membagi menjadi halaman-halaman, gitu ya. Oke, terus yang di bagian public function create ini adalah hanya memanggil halaman untuk mengisi data baru, jadi form kosong. Nanti kita juga buat namanya create.blade.php. Terus untuk fungsi store, karena ada validation di sini, maka tujuannya hanya untuk memvalidasi apakah formnya sudah diisi dengan benar. Kalau dia sudah validasi, maka dia akan kembali ke product index, ke halaman product index dengan tambahan sukses dan product created. Cuma notifikasi doang. Terus show juga sama untuk menampilkan detail produknya. Untuk function edit itu dia mengedit, jadi dia menampilkan
form untuk edit, jadi kita nanti buat edit.blade.php. Terus untuk update ya tadi fungsi update-nya untuk U-nya isinya hampir sama karena kita juga nanti pakai product update request. Untuk yang destroy delete. Nah, kalian bisa memperhatikan di situ bahwa di sini kita lihat ada namanya apa itu namanya penggunaan model. Contohnya kayak di sini. Product.2.2 create. Itu artinya model produk dipanggil sama controller untuk melakukan create. Create-nya apa? Ya isi dari public function create yang ada di sini. Isi dari view yang ada di sini. Nah, isinya apa kita nanti coba lihat. Kita lanjutkan modulnya dulu. Jadi ini sudah masuk ya modulnya. Oh ya, isi modelnya juga harus ditambahin fillable-nya seperti ini karena kalau tidak ditambahin nanti dia nggak tahu model itu ngisi apa aja. Jadi kita pastikan di sini. Oke, titik koma, jangan lupa titik koma ya. Bikin error. Oke, modelnya sudah, kontrolernya sudah. Nah, jangan lupa ditambahkan roots ya, karena kita kan tadi kan belum roots ya. Kita tambahkan roots namanya misalkan products atau kita bisa buat roots yang lain. Rootsnya adalah tipenya resource karena dia tidak hanya get, dia bisa post, dia bisa delete, dia bisa put. Makanya namanya resource. Kalau kita kemarin kan belajarnya cuma get doang, karena kita kan cuma view ya. Bisa dicek di roots, terus di web. Nah di sini kita, aduh, A1 yang tadi kemarin kita edit. Di sini maksudnya guys. Nah. Ini kita copy aja di sini. Misalkan kita ganti aja halaman jangan produk. Ini untuk Maret. Halaman untuk Maret. Kalau sudah seperti ini, berarti rootsnya harusnya sudah nyambung. Cuman karena rootsnya sudah nyambung tapi nggak ada indeksnya pasti error. Ya? Jadi kontrolernya harus kita bagian indeks. Karena kita tadi udah cek di sini. Kalau indeks yang awal, dia harusnya bikin halaman ini di dalam folder view, terus resource, di dalam folder resource views ada buat folder baru namanya folder products. Isinya adalah indeks. Jadi products itu indeks itu maksudnya dalam folder products file index. Maka kita buatkan di sini dalam resource di viewsnya folder baru, namanya folder. Produk. Namanya folder? Oh, index. Folder terus produk terus index. Nah, isinya adalah index.blade.php. Nah, karena buatnya banyak juga, saya tak mau pilih dari A1. Nanti kita lihat satu-satu ya. Nah, ini semua sudah pakai Blade. Jadi nanti ada beberapa sintaks-sintaks yang mungkin tidak ada di dalam HTML biasa. Kita coba lihat indeks dulu. Ini kan public function index itu maksudnya kalau kita masuk ke product controller, dia akan langsung manggil indeks otomatis. Itu landing page-nya untuk product controller. Ya kan? Dia tujuannya adalah menampilkan apapun yang ada di dalam situ. Ya, pakai product.latest ini. Kita coba lihat isinya dari index.blade.php ini. Di sini bisa dilihat dia adalah extends product layout.
Artinya template utamanya itu ada di nama layout.blade.php. Kalau mau dicek isinya layout.blade.php itu hanya seperti ini. Jadi dia isinya hanyalah HTML dengan tutupan HTML. Terus sudah ada CSS-nya kayak gini, ya kan? Terus dia punya kontainer. Kontainernya namanya div ini, dan isinya adalah yield content. Yield content ini diisi di mana? Ini adalah perintahnya si Blade. Jadi yield content ini isinya di index.blade.php. Dia tulisannya langsung extends product layout, atau dia adalah tambahan dari product layout, dan sectionnya masuk ke section bernama content. Kalau dilihat sesuai dengan yang ada di sini. Jadi nyambung. Isinya apa? Div lagi. Isinya cuma layout lagi. Isinya apa ya? Sukses, sukses, dan sebagainya. Terus product create. Dan ini dilihat ada roots-nya ya. Jadi ada klik-klikan yang dia nyambung. Kalau kalian klik-klikan kan kemarin harap itu link ya? Melu. Melu. Ya ini ada root ya, ada roots product create. Melu, Pak. Melu. Di sini fokus ya. Kagak fokus. Iya, ndredeg gue. Nah, kalau ndredeg itu cuma kayak swat kan, jus. Belum ndredeg pelan-pelan deh. Ya, harus di sini biasanya kalian di sini. Tapi karena ini kita pakai Blade, kita langsung masukkan ke roots untuk product create. Tujuannya apa? Sebenarnya ini adalah div ini adalah tombol untuk menambahkan produk baru. Iya. Nah, tapi kan kita belum product create kan kita belum lihat ya isinya apa. Kita mesti bisa buat ya. Tapi kita siapkan dulu. Nah, di tabelnya ini kita kasih nama tabel biasa, folder untuk menampilkan produknya. Jadi isinya nanti adalah tampilan seperti ini. Ini saya jalankan dulu aja ya, biar bisa langsung kelihatan. Sekarang di PHP Artisan Serve. Nah, ini tadi karena namanya Indomaret, berarti / Indomaret. Betul, aku sudah bismillah. Get. Kenapa ini? Target class does not exist. Produk kontrolnya sudah ada. Kita cek dulu. Controllers, produk, request, sudah ada di sini. Kita cek di roots-nya. Mungkin roots-nya. Aduh, nggak ngerti nih bilang garap tugas. Kayaknya sih. Di roots-nya harus di use kontrolnya dulu supaya dia tahu tempatnya. Harusnya enggak nih, tapi kenapa dia harus seperti itu? Ini lupa aja ya. Oh iya, product create-nya belum define ya. Karena dia require. Oh ya, diselesaikan dulu aja. Ya Allah, Pak, kok susah. Produk require-nya belum di-define. Apa sih ini ya? Tanpa nona. Soalnya komplek. Aku tak semester ini. Ini nggak ada lewat semester 5 di mana susul corona bener kok. Iya kayak mendidih. Jadi orang enak terus sama dia. Penjat musuh bener. Jadi lagi kita diberi ketabahan apa kayak ini cobaan terus ada oleh pahala.